pagi. Dalam rangka tugas filsafat ilmu, hari ini saya mempresentasikan peran vitamin D untuk mencegah COVID-19 dalam kajian aksiologi filsafat ilmu. Meskipun presentasi ini merupakan sebuah tugas belajar, tetapi saya juga berharap ini akan bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan. Baik, kita mulai ya. Sedikit pendahuluan mengenai filsafat ilmu. Filsafat ilmu memiliki 3 pilar penting yang juga merupakan objek kajiannya. Yang pertama adalah ontologi, yaitu ilmu yang mempelajari hakikat atau wujud atau keberadaan. Kemudian epistemologi, yang mempelajari bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau metode, serta bagaimana mengetahui kebenaran suatu ilmu. Dan kemudian aksiologi, yang berfokus pada manfaat yang diperoleh dari penerapan ilmu bagi kehidupan, masalah nilai, dan juga norma yang berlaku pada masyarakat. Presentasi ini berfokus pada kajian aksiologi, sehingga kita bisa mengetahui relevansi dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Latar belakang dari presentasi ini adalah, saya adalah dokter ortopedi yang mungkin bukan merupakan dokter garda terdepan penanganan kasus COVID-19. Tetapi setiap dari kita memiliki peran dalam hal pencegahan. Dari perspektif ortopedi, vitamin D yang biasa kita gunakan pada kasus patah tulang atau osteoporosis memiliki peran yang cukup besar dalam hal pencegahan COVID. Bagaimana ini bisa terjadi akan kita bahas pada presentasi selanjutnya. Ini adalah data statistik penambahan jumlah kasus harian di Indonesia. Per tanggal 5 Maret 2021 didapatkan rata-rata 6.458 kasus baru COVID-19 setiap harinya. Ini adalah angka rata-rata dalam seminggu terakhir. Meskipun dibandingkan bulan lalu sudah didapatkan penurunan, tetapi kita tetap harus waspada karena angka ini masih tergolong tinggi. Semoga penurunan ini terus berlanjut dan pandemi segera selesai di Indonesia. Fungsi utama vitamin D yang sudah kita ketahui adalah membantu penyerapan kalsium di dalam usus. Karena itu, vitamin D banyak kita gunakan pada kasus patah tulang atau osteoporosis. Tapi ternyata vitamin D ini bukan vitamin biasa. Vitamin D adalah sebuah hormon yang reseptornya hampir di semua organ di tubuh kita. Penelitian baru-baru ini menyatakan bahwa vitamin D punya peran penting dalam sistem imun manusia, khususnya yang disebut innate immune system atau sistem imun non-spesifik. Sistem imun ini sangat kita butuhkan, khususnya dalam menghadapi kasus infeksi. Ini adalah salah satu hasil penelitian yang menghubungkan angka kematian akibat gagal nafas pada masa pandemi COVID-19. Angka kematian ini dibandingkan dengan kadar vitamin D dalam darah. Hasilnya antara lain menunjukkan bahwa kadar vitamin D dalam darah lebih dari 50 menyebabkan pasien memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kematian akibat gagal nafas. Walaupun kisaran normal vitamin D yang dipakai di literatur sekitar antara 30 sampai 100, tidak berarti parameter sistem imun normal juga menggunakan kisaran yang sama. Karena sebenarnya batas bawah 30 itu ditujukan untuk mencegah penyakit kekurangan vitamin D seperti misalnya rakitis atau rickettsia yang mungkin saat ini sudah sulit ditemukan. Nah, di dalam penelitian ini kadar vitamin D di atas 50 sudah dianggap sebagai parameter sistem imun bisa bekerja optimal. Meskipun dengan catatan belum ada konsensus atau kesepakatan berapa sebenarnya kadar minimal vitamin D dalam darah untuk mencegah penularan COVID-19. Studi sistematik review dan meta-analisis dari 25 penelitian RCT atau Randomized Control Trial juga menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D menurunkan resiko infeksi saluran nafas akut. Jadi sistematik review dan meta-analisis ini punya hierarki paling tinggi dalam hal kedokteran berbasis bukti.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa vitamin D ini benar, penting, dan bermanfaat dalam hal pencegahan penularan COVID-19. Nah, selanjutnya kita mulai mengkaji hal ini dalam perspektif filsafat ilmu. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah vitamin D ini relevan dengan kondisi pandemi saat ini? Jadi sebenarnya, jauh sebelum masa pandemi COVID-19, kita sudah mengalami pandemi yang lain, yaitu pandemi defisiensi vitamin D. Defisiensi ini maksudnya kekurangan vitamin D ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Penyebab utama kekurangan vitamin D adalah kurangnya paparan sinar matahari. Ironisnya, Indonesia berada di wilayah tropis sehingga tidak pernah kekurangan sinar matahari sepanjang tahun. Namun sayangnya, secara perilaku kita kurang memperhatikan aspek ini. Prevalensi defisiensi vitamin D di Indonesia masih cukup tinggi, terutama perempuan. Perempuan Indonesia cenderung menghindari paparan sinar matahari. Ada beberapa alasan, karena menganggap paparan sinar matahari dapat merusak kulit dan sebagainya. Ini adalah contoh leaflet yang saya ambil dari internet, bahwa di Indonesia dan negara lain pun defisiensi vitamin D masih kerap terjadi. Vitamin D tidak bisa diharapkan hanya diperoleh dari makanan atau susu, karena hanya 20% vitamin D yang bisa ditingkatkan dari sumber makanan. Vitamin D juga tidak bisa diharapkan hanya didapatkan dari sinar matahari, karena setiap individu ternyata memiliki kadar reseptor vitamin D yang berbeda responnya. Jadi bahan baku vitamin D adalah derivat kolesterol yang ada di bawah kulit, yang dengan bantuan sinar UVB diubah menjadi vitamin D aktif. Nah, untuk mencapai kadar vitamin D optimal di atas 50 nanogram per mililiter, kita perlu mengoptimalkan ketiga sumber vitamin D. Yang pertama dari sumber makanan, yang kedua sinar matahari, dan yang ketiga adalah suplemen. Ini adalah hasil penelitian epidemiologi yang dilakukan di Amerika Serikat untuk mengetahui perilaku masyarakatnya. Dari 9.196 responden, rata-rata hanya 7,6% waktu yang digunakan untuk aktivitas di luar rumah. Lalu kemana saja selama 24 jam seharian? Sebagian besar beraktivitas di dalam ruangan, sehingga paparan sinar matahari menjadi kurang. Sekali lagi, apabila dengan data ini kemudian sumber makanan dan suplementasi tidak diatur dengan baik, maka bisa dipastikan defisiensi atau kekurangan vitamin D terjadi. Sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa pencegahan adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah pandemi. Dengan pengetahuan kita sekarang, ini adalah momentum yang baik untuk merubah perilaku sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan dua pandemi sekaligus. Yang pertama, pandemi kekurangan vitamin D dan pandemi COVID-19. Terima kasih dan semoga bermanfaat.